Welcome teman-teman, kembali lagi kepada kami yaitu Sobat Afa Lab FKM Unhas di Bingkai Sehat, bincang informatif dan kekinian tentang kesehatan masyarakat. Jadi teman-teman, pada kali ini kita akan sedikit nih membahas hal yang sangat menarik dan juga hal yang sangat penting di kehidupan kita semua teman-teman, yaitu tentang gaya hidup ramah lingkungan. Kembali lagi bersama saya Azahara Fitria Aulia dari Departemen Kesehatan Lingkungan Angkatan 2021 dan narasumber kami yaitu dosen yang sangat penting juga di Departemen Kesehatan Lingkungan yaitu Bapak Ruslan Laane SKM MPH. Jadi pada kali ini teman-teman sadarkan terkait polusi, iklim, dan juga climate change yang sangat berdampak bagi manusia pada saat ini teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita akan cari dan juga kita akan gali tentang gaya hidup ramah lingkungan ini. Jadi kami akan serahkan kepada narasumber yaitu Bapak Ruslan. Ya, jadi menurutnya Pak Ruslan, apa sih sebenarnya Pak gaya hidup yang ramah lingkungan itu Pak? Terima kasih Ara. Terima kasih atas undangannya ya di podcast Bingkai Sehat ya. Iya. Bingkai Sehat. Ya, ini menarik ya terkait dengan topik kita kali ini. Ini sangat terkait dengan keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari sebagai umat manusia yang mendiami bumi ini. Ya, sebelum kita bicara tentang ramah lingkungan ini, saya ingin sedikit berbagi atau mungkin kita flashback kembali terkait dengan kapan sih istilah ramah lingkungan itu dipopulerkan ya. Jadi kalau kita melihat literatur, membaca literatur, awal mula dari ramah lingkungan ini sebenarnya diawali sejak bukan hal baru lagi ya. Ini sudah sejak lama sebenarnya. Diawali di tahun 60-an sejak adanya revolusi industri, banyaknya polusi, pencemaran yang sangat-sangat mencemaskan bagi masyarakat internasional pada saat itu, terutama di Inggris ya. Ada semacam kekhawatiran dari munculnya aktivis lingkungan pada saat itu dengan munculnya sebuah novel yang bernama tentang yang berjudul Silent Spring ya. Silent Spring ini membahas tentang bagaimana pencemaran lingkungan pada saat itu mempengaruhi memberi efek terhadap kehidupan umat manusia pada saat itu. Kemudian berbagai macam kejadian event atau kejadian bencana lingkungan ya. Nah, itu yang diikuti setelahnya tahun 1960-an sampai hingga 70-an dengan dimulainya Amerika menerapkan undang-undang lingkungan hidup pada saat itu ya. Sehingga apa itu gaya hidup ramah lingkungan ini sebenarnya hal itu yang mendasari ya kenapa kita harus ramah lingkungan. Kemudian dari segi istilah ramah lingkungan ini sebenarnya kalau kita lihat lingkungan itu punya sifat ya naturalnya itu mampu memperbaiki atau memurnikan sendiri, self purification dari alam itu. Nah, ketika beban lingkungan ini menjadi melebihi daya dukungnya, maka disitulah kemudian menjadi masalah. Sehingga para aktivis lingkungan pada saat itu berkesimpulan kita harus mengikuti atau mengembalikan fungsi-fungsi alam itu sehingga kita bisa melakukan sinergi atau mengembalikan fungsi dari lingkungan itu sendiri untuk memurnikan atau memperbaiki diri sendiri. Nah, itu yang sebenarnya menjadi dasar sehingga gaya hidup ramah lingkungan ini sebenarnya kita harus hidup mengikuti gayanya lingkungan itu sendiri, adaptasi lingkungan itu sendiri. Saya kira seperti itu untuk yang sekedar awalnya ya. Nah, seperti itu.
Jadi menurutnya Pak Ruslan, ternyata gaya hidup ramah lingkungan ini berdasar pada saat cerita dahulu, yang dimana revolusi industri sudah mulai meningkat, yang meningkatkan kemudian polusi, yang kemudian harus ternyata diatasi dan dikembalikan lagi kepada lingkungan. Makanya diadakan gaya hidup ramah lingkungan sebagai proses yang dimana untuk mengembalikan kerja-kerja lingkungan itu sendiri, yang dimana ya lingkungan yang kita idam-idamkan kan Pak, yang asri, ya yang bersih, yang tidak ada lagi polusi, setidaknya berkurang lah ya Pak ya. Oke, jadi menurutnya Pak Ruslan ini bagaimana sih untuk mengidealkan gaya hidup ramah lingkungan itu Pak untuk pada saat ini? Ya, jadi dengan mengetahui proses itu tadi di lingkungan, saya kira idealnya ya kita harus mengikuti apa sih yang menjadi dari batas dari lingkungan itu sendiri untuk bisa memurni. Karena kalau kita berbicara pencemaran lingkungan, contoh misalnya zat-zat pencemar itu sebenarnya terutama di udara ya, misalnya di udara. Saya ambil contoh di udara, bahwa tidak udara murni itu tidak ada, bukan berarti tidak ada zat tersebut, ya. Akan tetapi sampai batas di mana zat-zat pencemar itu ada di udara, dan ketika melebihi nilai batas tersebut, maka disitulah kemudian menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian idealnya bagaimana kita bisa menyeimbangkan kembali. Jadi ada proses alam yang disebut dengan siklus geofisik kimia itu. Semuanya itu Tuhan sudah menciptakan alam ini dengan keseimbangan itu. Jadi idealnya kita harus tahu bagaimana ketika di satu sisi kita memberikan beban pencemar lebih di daerah tertentu, tetapi harus ada upaya lain di satu sisi untuk bagaimana yang berlebih itu tadi bisa diserap dan dikembalikan ke lingkungan melalui sifat alami dari lingkungan. Dalam hal ini di sistem siklus geofisik kimia tadi itu. Jadi itu yang harus menjadi dasar bagaimana kita menyeimbangkan kembali ketika terjadi pencemaran atau beban lebih di satu sisi, harus juga diikuti dengan penyeimbang yang lain yang bisa mereduksi tersebut. Tapi ternyata Pak, kalau yang kita lihat pada saat ini kejadiannya kan sekarang sudah di zaman yang modern ya Pak. Terus abis itu penggunaan sekarang mahasiswa terutama ataupun sivitas akademika atau orang-orang menggunakan kendaraan, menggunakan hal-hal yang instan yang memang menimbulkan dampak ternyata Pak. Itu menurut Bapak separah apa sih sebenarnya dampak yang terjadi kalau kita tidak menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan itu Pak? Saya kira ini contoh yang paling baik ya. Kita belajar dari beberapa kasus-kasus lingkungan ya, kejadian-kejadian di lingkungan itu sebenarnya bukan hanya pada lingkungan sendiri ya. Jadi dari segi aspek ekonomi, perdagangan, termasuk kesehatan itu sendiri juga akan memberikan dampak terhadap sektor-sektor tersebut. Contoh misalnya dari segi sektor ekonomi atau perdagangan misalnya, sekarang dengan munculnya inisiatif-inisiatif atau kegiatan-kegiatan yang aktivis lingkungan dan ramah lingkungan tadi, kita sesuai dengan topik kita di ramah lingkungan itu tadi, bahwa mereka ternyata pola konsumtif sebenarnya yang peduli terhadap lingkungan itu tidak sedikit ya, dan itu sudah mulai tumbuh karena ini sudah sejak bukan hal baru lagi. Jadi permintaan akan produk-produk yang organik, yang ramah lingkungan itu menjadi syarat untuk ekspor impor dalam sebuah perdagangan internasional. Itu dari segi ekonomi, sehingga itu menjadi syarat dari segi ekonomi. Justru mereka diuntungkan karena mengurangi beban produksi dan juga hasil yang didapatkan lebih banyak manfaatnya.
Kemudian dari segi kesehatan, saya kira kita sendiri di Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya kira itu menjadi core kita ya Iya. di kesehatan, dan salah satu teori yang hampir semua orang Kesmas pasti tahu, lingkungan itu mempunyai faktor yang menentukan, salah satu dari 4 faktor yang menentukan status atau derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini menjadi penting saya kira untuk digarisbawahi bahwa kalau alam itu atau lingkungan itu tidak seimbang, kembali lagi kita ada teori lain lagi yang mengatakan bahwa teori kejadian penyakit itu salah satunya kalau tidak terjadi keseimbangan antara agent, host, dan lingkungan, ya, environment hal ini. Nah, ketidakseimbangan yang terjadi di lingkungan ini akan mempengaruhi atau bisa berdampak pada munculnya beberapa jenis penyakit, ya, yang bisa memperparah atau memperberat kejadian penyakit itu sendiri. Betul, Pak. Saya juga setuju sama Bapak. Jadi ternyata teman-teman sekalian, kita sebenarnya sebagai manusia itu apapun yang kita lakukan itu berdampak kepada lingkungan, teman-teman. Dan apapun yang tadi, seperti yang Bapak Ruslan bilang, kalau kita dapat menyeimbangkan kerja-kerja alam, itu juga bagus, teman-teman, untuk menerapkan salah satu gaya ramah lingkungan. Jadi, Pak, menurutnya Bapak, apakah kita semua ini penting nggak sih untuk ngelakuin gaya ramah hidup lingkungan itu? Ya, sangat penting. Ya, kalau kita lihat interaksi kita ini sebagai sebuah sistem, ya, sebagai sebuah sistem bahwa kita ini adalah bagian dari sistem itu. Nah, kalau sistem kita sendiri yang pelaku di dalamnya, terutama ada yang disebut dengan antroposentris, ya, yang semuanya itu dikerjakan oleh sumber kegiatan kita, ya, atau sumber kerusakan juga itu diciptakan oleh manusia itu sendiri juga, ya, sehingga kita juga harusnya bisa menjadi sumber untuk solusi dari sebuah sistem itu. Sehingga dalam teori sistem, kalau kita bisa memperbaiki komponen-komponen dari sistem ini, saya kira itu akan menjadi salah satu faktor yang paling penting juga dalam konsep kesehatan itu tadi. Tapi sekarang Bapak pernah dengar gak sih yang disebut gaya hidup minimalis, Pak? Ya. Menurut Bapak, apakah gaya hidup minimalis ini akan juga berdampak penting pada adanya kehidupan yang ramah lingkungan seperti itu, Pak? Bisa saja gaya hidup minimalis ini, cuman kan ada beberapa poin sebenarnya di gaya hidup minimalis itu. Kalau kita mau lihat adalah dia minimalis. Apakah karena memang sifatnya dia memang tidak jadi kalau teori-teori minimalis itu kan dia maunya simple saja, ya, tidak mau repot. Nah, ini juga harus dilihat dari motivasinya sebenarnya, ya. Tidak mau repotnya itu dia tidak mau, harus dilihat kembali motivasi. Kalau saya lebih ke motivasinya dari internalnya, ya. Jadi minimalisnya itu kalau dia paham tentang konsep keseimbangan itu tadi, maka itu akan berdampak bersinergis. Tetapi kalau dia minimalisnya dengan tanda kutip dia cuek, tidak peduli, ya, karena simpelnya tadi itu dia tidak peduli, ya, itu yang harus dikoreksi, itu yang perlu sehingga gaya hidup minimalis dalam artian dia bisa mendukung gaya ramah lingkungan, dalam artian dia harus, karena contoh yang paling, ya, ini karena faktor kebiasaan itu tadi yang saya katakan, motivasi. Ibu-ibu sekarang itu yang sudah terbiasa misalnya, atau mungkin bukan cuma ibu-ibu, ya, atau saya tidak mau mengobjekkan mereka, tapi ada beberapa kalau ketika mereka belanja, sekarang ini kan sudah diterapkan di Kota Makassar, ya, kalau belanja di swalayan itu tidak disiapkan lagi kantong plastik, ya, harus bawa sendiri. Kalau ini tidak kalau kita mereka menganggap itu kan tidak menjadi ribet. Nah, dia akan kontra dengan minimalis itu tadi. Nah, ini yang saya maksud. Tapi kalau misalnya saya harus bawa yang reusable, yang bisa digunakan kembali. Saya bawa tas sendiri, justru itu yang minimalis, gaya hidup yang seperti ini yang harus kita dorong, ya, minimalis yang seperti ini yang harus didorong. Cuman Pak, kan tadi Bapak bilang gaya hidup minimalis dimulai dari yang tadi
contoh di pusat perbelanjaan Ya. sudah tidak lagi disediakan Ya. plastik. Nah, cuman orang juga nggak mau ribet, Pak. Kadang dia lebih pilih untuk beli lagi yang di sana Ya. yang disediakan, kemudian dia lupa bawa lagi, dia beli lagi. Jadi gimana itu menurutnya Bapak? Jadi apakah sebenarnya gaya hidup minimalis ini akan terus bisa bersinergis atau memang ternyata di ujungnya dia menimbulkan dampak, Pak? Ya, itu Gimana? yang saya katakan tadi motivasinya. Tadi minimalisnya ini kalau dari segi dia tidak mau simple, dia tidak mau ribetnya, itu justru dia membeli lagi yang baru. Beli lagi. Itu kan jadi persoalan. Nah, Iya. tapi dia akan pada satu titik tertentu dia akan merasa bahwa karena dia akan terbebani dari segi ekonomi, Iya. ya kan? Iya, pasti dia mikir akan lagi. mikir lagi. Iya. Wah, berikutnya saya tidak akan. Itu memang harus dibiasakan, dan memang salah satu faktor penting yang harus dipertahankan kalau menurut saya adalah aspek regulasi. Itu saya kira kita harus dukung bersama. Iya. Sampai sejauh mana dia akan mau lupa terus, dan memang itu harus faktor kebiasaan saja. Kebiasaan ya. saja, ya. Jadi menurutnya Pak Ruslan, ternyata teman-teman gaya hidup ternyata ini sangat mempengaruhi, apalagi untuk yang berdampak kepada lingkungan, terutama dengan aspek kesadaran dari diri kita sendiri untuk yang dimana dapat bersinergis dengan adanya kejadian-kejadian dan juga yang dapat berdampak kepada lingkungan. Nah, jadi sekarang Pak Ruslan, kan sekarang kita tadi yang tadi saya bilang ada di yang dimana industri sedang naik-naiknya, sedang pada pesat-pesatnya, teknologi juga sedang tinggi-tingginya, atau bisa dinamakan dengan yang namanya 5.0. Nah, menurutnya Pak Ruslan ada nggak sih Pak kayak struggle-nya kita sebagai manusia untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan itu, Pak? Kan kayak fast food juga sekarang orang menggunakan plastik di mana-mana sembarangan, kemudian botol plastik pun marak sekarang. Jadi gimana menurutnya Bapak? Ya, saya mau ambil satu kasus dengan pelajaran yang paling bagus kemarin ketika pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini kemarin kan fast food itu atau yang orang sampai sekarang ini kita masih gunakan itu dengan gampangnya atau mudahnya kita membeli secara online. Ya, membeli secara online. Ya, padahal kalau kita beli sendiri kita bisa bawa package tempat makannya itu ya. Sementara kalau pakai pesan secara online, otomatis pasti ada styrofoam atau plastik, ya. Itu semua akan menjadi beban ganda, ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ya dengan di teknologi industri 5.0 sebenarnya senternya harus pada human-nya, pada manusianya. Ya, justru sebenarnya yang memperkenalkan industri 5.0 ini di Jepang itu justru dia pada aspek manusianya, bagaimana mereka harus berpikir tentang penggunaan atau pemanfaatan dari segala teknologi yang ada saat ini. Secanggih-canggihnya teknologi, tapi dia tidak akan bisa menggantikan manusia. Ya. Jadi dalam hal ini harus mereka kalau dulu kan industri 4.0, tapi sekarang society 5.0. Jadi society, jadi kata society itu lebih kepada manusianya, bagaimana mereka menerapkan atau menggunakan teknologi itu secara bijak. Ya, itu yang menjadi poinnya sebenarnya. Sehingga faktor gaya hidup ramah lingkungan ini saya kira bisa menjadi salah satu pilarnya juga untuk mendukung Society 5.0 ini. Tapi menurutnya Bapak sekarang untuk bagaimana sih Pak menaikkan kesadarannya sekarang? Kita kembalikan lagi, kan tadi kan society, ya berarti human. Di sini manusia yang berperan penting kepada aspek pilar-pilar untuk menaikkan derajat kesehatan misal. Ya, ini menaikkan kesadaran itu bagaimana ya Pak? Karena saya sendiri pun mungkin kadang dalam hal-hal terdesak atau hal-hal yang memang hal terdesak yang jadi kebiasaan, yang dimana jadi kebiasaan untuk beli yang online, yang cepat. Nah itu bagaimana Pak untuk meningkatkan kesadarannya? Ini tantangannya sebenarnya. Peningkatan kesadaran ini memang tidak bisa instan. Ya, itu memang butuh proses. Sehingga kalau kita baru mulai, tapi tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Praktis, saya kira itu kuncinya, harus dibiasakan ya, harus dibiasakan.
Dan untuk generasi yang kita saat ini ya karena memang sudah dilewati, itu yang tidak ada kata lain harus dibiasakan. Tapi kita harus mempersiapkan juga generasi yang akan datang itu mulai sejak kecil. Jadi sejak kecil itu sudah harus ditanamkan ya praktek-praktek atau pembiasaan-pembiasaan yang ramah lingkungan atau yang sehat, ya, termasuk itu semua itu harus dibiasakan sejak kecil. Karena itu tadi saya katakan kesadaran itu tidak serta-merta, dia bukan instan. Saya kira kalau dari teori perilaku itu sangat jelas ya, bahwa itu kebiasaan itu bukan hal yang instan ya, dia harus dimulai sejak butuh proses. Gitu. Nah, kan tadi kita bicara tentang internal, Pak. Bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Nah, menurutnya Bapak, gimana sih cara kita untuk kayak ngajak orang lain gitu, Pak? Untuk teman-teman, misal kolega-kolega bilang kayak, teman-teman kita sekarang sudah di zaman seperti ini, lingkungan sudah seperti sekarang, sudah semakin krisis. Bagaimana cara kita, Pak, untuk mengajak teman-teman untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan itu, Pak? Satu kata kalau untuk itu saya kira harus kasih contoh ya, contoh prakteknya secara langsung itu seperti apa, itu harus kita kasih contoh. Saya kira sekarang ini teman-teman di Forkom kemarin dengan gerakan misi zero botol plastik diganti dengan tumbler. Nah, sekarang saya kira ini contohnya juga punya ini, saya juga bawa. Saya juga bawa, Pak. Untuk contoh yang paling sederhana tapi bisa Nah, di Kesling sendiri itu untuk yang itu juga kita harus ikuti dengan penguatan dari segi regulasi, dari segi strukturalnya ya di kampus. Saya di Departemen Kesling kalau ada yang proposal itu tidak diperkenankan lagi mahasiswa menyiapkan botol plastik, ya. Dia harus pakai dalam hal ada penguji dari luar, misalnya ini disiapkan gelas, kemudian ada dispenser, silahkan digunakan, ya. Jadi tidak mengurangi penggunaan botol plastik. Ya. Jadi itu komitmen untuk semua dari bawah sampai ke atas. Kemudian ya kalau jadi itu contoh sederhana ya. Nah, itu dari internal kita, dan mengajak mereka itu memang harus memberikan contoh. Ketika kita berada di lingkungan lain, kita harus bisa memberikan pengaruh. Kita juga jangan lupa bahwa saya kalau menguji di tempat lain, saya bawa juga tumbler saya. Jadi untuk memberikan contoh, karena kalau tidak dimulai dari kita dan itu akan berlarut-larut ya, dan akan kurang tidak memberikan dampak efeknya, ya betul. Barangkali. Jadi teman-teman gini, kalau kita ingin mengajak teman-teman yang di sekitar kita untuk berubah, itu mulai dari diri sendiri, teman-teman. Yang dimana kita dapat memberikan contoh yang baik, yang dimana itu dapat berdampak kepada lingkungan yang tadi kita akan bicarakan terus-menerus mengenai dampak yang disebabkan oleh gaya hidup ramah lingkungan. Nah, terus Pak, kalau sekarang Bapak lihat nih, Civitas Akademika yang ada di area kampus, Pak, kan sekarang kita ada sedikit kontra, yang dimana salah satu departemen dia menegakkan ini yang namanya misi zero botol plastik, yaitu meminimalisir penggunaan botol. Namun kenyataannya di luar, ternyata di pihak kantin misal ataupun di luar masih memperjualbelikan ini namanya botol plastik, Pak. Nah, terus menurutnya Bapak ini sebagai dosen ataupun salah satu Civitas Akademika, pandangannya seperti apa, Pak, mengenai hal ini? Ya, ini memang menarik ya. Kita harus mulai tadi. Nah, minimal kita sudah mulai di departemen. Nah, kemarin ini kita harus ketika untuk di level fakultas itu harusnya kebijakan itu juga harus bisa kita dorong ke level yang lebih atas lagi di fakultas, bahkan kalau perlu sampai ke level universitas. Dan memang itu butuh proses ya, butuh proses karena kalau kemarin saya sempat tanyakan itu ke pihak kantin misalnya, kenapa tidak menyediakan dulu pernah di awal justru sebenarnya konsep kantin kita itu, dan itu harusnya menjadi contoh dan kita bisa pertahankan.
bahwa tidak menggunakan botol plastik. Nah itu kenapa tiba-tiba bisa berubah Pak? Nah itu karena dari kita juga, konsumennya juga, ya konsumennya juga. Saya lihat konsumennya itu lebih banyak memesan lebih senang kalau pakai yang misalnya sudah disiapkan gelas, dia tidak gunakan gelas, karena dia lebih simpelnya dia bisa bawa. Ya. Padahal ketika dia bawa, dia juga simpan, saya tidak tahu berapa ada yang memang meletakkan sembarangan saja. Dia tidak pikirkan bahwa ini kalau saya bawa berarti saya memberikan menambah beban sampah lagi ya, seperti itu. Jadi harus memang kalau saya harus ada ini teman-teman Forkom Kesling, saya kira ini harus menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa mengingatkan selalu ya. Kalau kita lihat di fakultas kita ini kan ada selalu pesan ya, jangan buang sampah sembarangan kan gitu. Itu secara kalau diulang-ulang terus-menerus itu akan terekam di long term memorinya. Harusnya kita juga bisa jangan lelah, jangan capek, jangan malas untuk mengingatkan ya, selalu seperti itu. Saya kira itu menjadi hal penting dan kita harus mengadvokasi. Jadi salah satu core kita juga adalah advokasi. Kita advokasi kebijakan ini harusnya ke fakultas ya. Dari departemen mungkin kita juga bisa kalau departemen kita hanya skopnya kecil, tapi kalau teman-teman mahasiswa melalui Forkom, melalui Forma, BEM-nya bersinergi dan berkomitmen untuk bisa mengadvokasi ke 3 fakultas, saya kira pimpinan fakultas sangat welcome dengan hal-hal seperti ini. Tapi ingat, harus tunjukkan contoh dulu ya. Percontohannya. Contohkan bahwa kita melakukan tindakan tersebut. Jadi teman-teman Forkom ajak bisa kerjasama dengan Forma yang lain, himpunan mahasiswa yang lain, departemen lain, kemudian secara bersinergi dengan BEM dan terus sampai ke fakultas. Saya kira ini sangat luar biasa. Ini perlu ditegakkan Kak. Jadi teman-teman, ternyata kita sebenarnya yang diperlukan adalah sebuah komitmen teman-teman, yang dimana kita harus terus berpegang teguh, terus ingat bahwa apapun yang tadi saya bilang yang kita lakukan adalah yang akan berdampak kepada lingkungan. Nah, oleh sebab itu, dari pilar-pilar yang tadi sudah kita bahas, itu semua harus diterapkan, mulai dari diri sendiri, yang kemudian kita mengajak orang lain, yang tadi Pak Ruslan juga bilang bahwa apapun human yang sangat kokoh ini pada saat zaman-zaman modern ini itu sangat penting teman-teman, yang dimana kita dapat berperan untuk sebagai percontohan untuk menegakkan yang namanya gaya hidup ramah lingkungan. Nah terus Pak, saya kan tadi udah tanya-tanya tentang pihak kampus. Terus berarti menurutnya Bapak sebuah komitmen yang ditambah dengan adanya regulasi itu sangat diperlukan Pak. Betul. Jadi kembali lagi kalau di teori perilaku itu kan ada 3 faktor yang bisa merubah perilaku. Itu ada reinforcing faktor, enabling faktor, dan predisposisinya itu. Nah, itu salah satunya tadi di reinforcing tadi itu adalah regulasi. Enablingnya itu yang kita fasilitasnya harus ada. Ini juga penting ya, fasilitasnya dari predisposisinya dari segi kesadaran kita sudah mau berbuat untuk ramah lingkungan, tapi sarananya tidak ada. Misalnya tadi kita tidak mau bawa botol. Kita sudah bawa botol, tapi tidak ada airnya disiapkan, dispensernya misalnya. Ya, itu juga kan menjadi jadi tidak boleh hanya satu dari 3 faktor ini harus betul-betul dipenuhi. Jadi teman-teman Forkom, teman-teman Forma, saya kira untuk bisa mengadvokasi harus dilakukan evidence based data dulu ya, untuk melakukan ketika ini mau dilakukan harus ada sarananya seperti ini. Jadi ada regulasi, ada kesadaran, ada regulasi, dan sarana prasarana harus ada disiapkan. Komitmen juga tadi. Komitmen masuk di predisposisi tadi yang kesadaran itu.
Nah, ini tiga ini harus jalan, tidak bisa. Kalau satu tidak ada, maka ini tidak bisa jalan dengan sempurna. Iya. Nah, saya kira itu yang menjadi kekuatan teman-teman itu ya terutama di level mahasiswa. Iya. Advokasinya saya kira itu harus selalu diingatkan dan disampaikan ya. Iya. Bukan hanya di teman-teman tapi juga ke tingkat universitas kalau perlu. Iya. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa nih, kita balik lagi kepada teman-teman penonton setia Lab Alpha. Sebenarnya teman-teman paham terkait apa itu gaya ramah lingkungan, dan teman-teman sebenarnya juga pasti pernah dengar. Nah, sekarang kita kembalikan lagi dari diri kita masing-masing, bagaimana cara kita mengaplikasikan, bagaimana cara kita mengadvokasi, dan bagaimana caranya kita menegakkan regulasi yang sudah ada jika itu diperlukan. Nah, teman-teman, sekarang kan kita sudah hadir ini Pak, yang dinamakan kegiatan-kegiatan dari kampus, kayak contoh ada kebersihan di Jumat Bersih, Jumat Sehat. Tapi tetap saya masih melihat Pak, kayak sampah masih berserakan, dan sampah yang paling dominan itu adalah sampah botol plastik. Ya, lagi-lagi kita kembali kepada gaya hidup. Nah, apakah Bapak punya saran kayak apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengurangi yang lebih efektif gitu Pak? Kalau untuk kasus seperti itu, saya kira caranya yang paling ini adalah regulasi, ya. Karena kesadaran tadi itu misalnya masih ada yang melakukan hal seperti itu karena tidak ada sanksi regulasi itu tadi, ya. Tidak ada sanksi. Nah, kita masih beranggapan bahwa itu bukan urusan saya, ya. Itu bukan urusan saya. Itu kan sampah. Itu ada tukang sapu. Padahal kan pemikiran seperti itu tidak benar, ya. Sifat itu ya kembali ke diri kita, dan memang harus diperkuat dengan regulasi itu tadi, ya. Saya kira cara yang paling efektif ya memang perkuat di regulasi dalam artian bukan yang sesuatu yang harus kacamata kuda, ya. Dia harus memang betul-betul regulasi yang persuasif, ya, yang bisa memberikan kesadaran kepada mahasiswa. Minimal kita tegur, ya. Saya mungkin usulkan kalau perlu kita lakukan semacam sistem monitoring yang ada pada di jalan-jalan raya sekarang ini. Kalau ada yang tidak pakai helm ditegur langsung. Sama halnya mungkin kita bisa usulkan kalau ada sampahmu yang kau tinggalkan ini, atau kita foto, ya, lakukan foto, sistem elektronik. Kalau saya selalu punya ide, ini juga praktik ini bisa kita gunakan. Bahwa ini difoto, bahwa kemudian dipampang, bahwa ini dia habis tadi terus ditinggalkan, tinggalkan terus umumkan misalnya, atau dipasang di display gitu. Sehingga itu memberi rasa saya kena sorotan nih, ya kayak gitu. Misalnya tadi duduk di Lego di kelompok ini, itu disorot. Terus sampahnya sisa, ya, ketahuan kan, nah, seperti itu, sehingga memberikan teguran secara tidak langsung. Saya kira itu bisa kita bisa lakukan. Tinggal saya kira ada beberapa titik-titik CCTV di FKM ini yang bisa menyorot itu, dan kalau itu di follow up dan kita manfaatkan itu, kenapa tidak? Ya, mungkin teman-teman terserah apakah dari BEM atau dari kayaknya semua himpunan bersinergi, harus semua, ya. Jadi kita menjadi pengawas untuk kita sendiri, lingkungan kita sendiri, sehingga saya kira kalau anak sendiri kalau kena sorot, ini tadi sempat saya jadi malu Pak. Jadi kalau dalam sistem kita itu sistem pemicuan rasa malunya, pemicuan rasa malu, gitu. Itu barangkali efektif deh. Jadi teman-teman, ternyata selain kita harus berkomitmen, terus ada juga regulasi. Nah, di dalam regulasi itu terdapat sanksi teman-teman, yang dimana itu dapat menimbulkan atau memicukan, yang dimana kesadaran itu akan hadir sendiri, yang ditimbulkan dari adanya rasa malu yang tadi Pak Ruslan bilang. Sanksi sosialnya itu sanksi sosial, bukan sanksi hukum, ya, sanksi sosial. Nah, terus Pak, kalau dari Bapak sendiri, gimana sih kiat-kiatnya nih Pak, kayak untuk kita agar lebih berkomitmen lagi untuk gaya ramah lingkungan ini kita terapkan di semua aspek,
mulai dari industri, terus limbah domestik, ibu rumah tangga, kita sebagai mahasiswa, itu bagaimana Pak kiat-kiatnya yang lebih efektif juga Pak? Ya, kalau dalam skala besar ya di luar, saya kira ini tadi 3 komponen itu juga harus hadir ya. Pemerintah dalam hal ini itu penting untuk sebagai regulator ya, menyediakan itu. Kemudian pemerintah juga selain memberikan regulasi juga harus menyediakan sarana ya, di sarananya, karena ya ini kasusnya memang hampir sama. Misalnya kalau kita sudah lakukan pemilahan misalnya di rumah, di rumah tangga, itu sudah melakukan pemilahan sampah plastik, sampah organik, sampah anorganik. Tetapi ketika diangkut kemudian disatukan kembali, ya karena memang kita kalau untuk level Kota Makassar misalnya itu belum ada yang pengolahan sehingga ujung-ujungnya di sana. Jadi memang saya kira pemerintah Kota Makassar sekarang ini sudah memikirkan hal itu. Cuma memang belum ada aksinya, dan memang butuh waktu untuk prosesnya dulu. Jadi memang tadi sarananya dulu ya, sarananya juga harus disiapkan. Dalam hal ini adalah pengolahannya ya, di tempat pengolahan airnya. Nah ini ketika di pengolahan air masih bergabung, saya kira itu tidak akan efektif. Nah, jadi praktek-praktek seperti itu memang harus bersinergi untuk semua komponen dan semua aspek yang tadi regulasinya. Ini masyarakat sudah sadar nih, sudah mau sadar, dan itu akan terus bertambah. Yang sadar itu sudah banyak, dan karena kita sekarang sudah melek informasi ya, dan kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini selalu masyarakat. Ini kesadaran masyarakat masih kurang. Saya bilang tidak, bukan kesadaran masyarakat, tapi sarananya yang tidak. Kita sudah pisah, tapi ketika mereka mengambilnya, akhirnya digabung juga. Ngapain juga saya? Itu kadang saya juga berpikir seperti itu, Pak. Iya. Soalnya saya lihat sendiri kalau di sini kan kita sudah ada anorganik, organik, plastik. Nah, terus tapi pada saat diangkut digabung lagi. Jadi saya bingung untuk apa sebenarnya pemisahan jikalau ujung-ujungnya disatukan kembali, Pak. Nah, itu juga. Ada juga satu strategi itu kita bisa bekerja sama dengan para pengumpul. Sekarang kan banyak yang memanfaatkan kembali ya, mengubah nilai dari sampah itu sendiri, dari sampah menjadi uang ya. Jadi mereka yang plastik-plastik itu dikumpul. Nah, dan ada yang memang mengumpulkan itu dan memang mereka jual. Nah, kalau kita bekerja sama ya, Forkom misalnya bekerja sama dengan mereka. Nah, ini kita tekan buat pemilahan di kampus misalnya atau di rumah. Di rumah tangga misalnya, nanti kita sudah tahu kelompok-kelompok ini yang bekerja untuk mengumpul misalnya, daripada kalian keliling ya, ini datang di sini, kita sudah kumpulkan. Mereka tidak dari segi waktu lebih efektif dan mereka lebih mudah untuk mendapatkannya. Saya kira kalau ini dikembangkan itu bisa menjadi salah satu strategi untuk bagaimana mengurangi ya, itu ini dari segi sampah misalnya, sampah limbah domestik, sampah limbah padat ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan saat ini. Kalau untuk polusi, Pak, kita bicara polusi, bagaimana Pak? Nah, untuk polusi sendiri, saya kira ada namanya substitusi ya, mengganti bahan-bahan yang mengeluarkan cemaran lebih dengan bahan-bahan yang cemarannya lebih ramah, lebih sedikit ya. Nah supaya ini memang kalau untuk polusi udara ini, terutama kalau udara ya, ini memang menjadi tantangan tersendiri, dan itu memang sebenarnya kalau untuk polusi itu dia sudah sangat ketat ya aturannya, hanya implementasinya ya, implementasinya di baik itu di industri atau di rumah tangga. Yang menjadi persoalan sekarang adalah yang home industry. Kalau yang industri yang formal itu mereka ketat, itu pengawasannya ketat ya. Tapi yang sekarang ini apalagi sejak pandemi Covid ini banyak home industry yang muncul ya, dan betul, ini tidak terkontrol karena dari segi aturan mereka tidak kena aturan itu. Contoh misalnya
kalau yang kena aturan itu hanya yang punya skala misalnya kapasitas produksinya sekian ya, misalnya di atas ada batas tertentu. Nah, yang home industry ini selalu di bawah itu sehingga mereka tidak wajib, ya tidak wajib, sehingga ketika mereka tidak wajib ini dia seenaknya. Nah, ini yang harus ada semacam regulasi lagi yang harus ditinjau ulang yang bisa downscale, diturunkan skalanya ya, diturunkan skalanya bahwa ini yang home industry pun harusnya kena juga. Ada regulasinya tersendiri. Ya. Jadi itu bisa tersaring ya, seperti itu. Saya rasa pembahasan kali ini kita agak menarik ya teman-teman, soalnya ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan itu sangat berdampak teman-teman. Nah Pak, karena mungkin ini sesinya saya rasa sudah cukup. Oke, terima kasih. Apakah Bapak ada pesan-pesan untuk teman-teman Lab AFA yang penonton-penonton setia kami, Pak? Baik, saya kira terkait dengan topik kita hari ini, saya punya satu closing statement. Sebagai closing statementnya saja, bahwa kita harus jangan takut untuk memulai ya dari diri sendiri, dan harus dimulai dari diri sendiri. Jangan takut menjadi bagian terkecil dari sebuah perubahan besar. Ya, saya kira itu kalau kita secara bersinergi semua punya komitmen tadi kita diskusikan, semua komitmen ini dimulai dari bagian terkecil itu dan kemudian disatukan, saya kira ini akan punya dampak, punya efek yang lebih besar untuk sebuah perubahan ke arah lingkungan yang bisa kita mengembalikan fungsi-fungsi alam itu tadi dalam kehidupan kita, sehingga bisa memberikan dampak ya bagi seluruh umat manusia, bukan hanya pada manusia tapi bagi makhluk yang lain juga jadi ada di bumi. Saya kira itu arah. Terima kasih Pak Ruslan. Jadi gini teman-teman, gaya ramah hidup yang ramah lingkungan itu di mana kita dapat bersinergi langsung dengan adanya keadaan lingkungan. Jadi kita dapat mengembalikan di mana proses-proses kerja lingkungan itu sendiri teman-teman, yaitu dimulai dari tadi 3 komitmen, sarana prasarana, dan juga regulasi teman-teman. Tapi di balik ini semua kita kembalikan lagi kepada kesadaran diri kita semua untuk menghadirkan kembali adanya gaya ramah hidup lingkungan teman-teman. Jadi apapun yang akan kita kerjakan itu akan kembali lagi yang tadi saya bilang. Dan tadi juga saya setuju dengan Pak Ruslan bilang jangan takut untuk melakukan perubahan teman-teman. Jadi karena sebuah perubahan kecil itu lebih berdampak besar jika kita menormalisasikan dibanding dengan perubahan kecil tapi kita tidak konsisten pada saat pelaksanaannya. Mungkin dari saya cukup teman-teman, karena kita tadi sudah membahas tentang gaya hidup ramah lingkungan, itu seru sekali bersama Pak Ruslan. Saya terima kasih banyak, dan mungkin kita akan kembali lagi di bincang aksi atau bingkai sehat yang selanjutnya. Jadi stay tune teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.